Hai teman-teman milenial, apa kabar semuanya? Akhirnya kita ketemu lagi ya di items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia yang pastinya bersama aku Putri Andriana dan akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk menyajikan informasi-informasi yang pastinya menarik dan juga informatif. Nah, berhubung hari ini tanggal 8 Juni dan kayaknya baju aku sudah sangat mendukung untuk jalan-jalan ke pantai atau ke laut ya. Dan hari ini makanya tema kita akan ngebahas World Ocean Day. Nah, siapa nih teman-teman yang suka jalan-jalan ke pantai atau suka jalan-jalan ke laut? Nah, kalian pasti tahu kan, setiap tanggal 8 Juni dunia ini memperingati Hari Laut Sedunia atau nama kerennya World Ocean Day. Nah, cuman pertanyaannya nih, sebenarnya kapan sih Hari Laut Sedunia itu pertama kali diusulkan? Jadi ya, gagasan Hari Laut Sedunia ini pertama kali diusulkan di KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 silam. Dan saat itu delegasi asal Kanada mengusulkan gagasan adanya hari khusus peringatan soal kelautan. Akan tetapi usulan mereka itu tidak langsung diresmikan guys. Dan pada akhirnya pada tahun 2002 Komisi Oceanografi Antar Pemerintah atau IOC UNESCO mensponsori jaringan kelautan dunia yang berperan penting dalam membangun dukungan terkait Hari Laut Sedunia. Akhirnya setelah 16 tahun lamanya kemudian PBB secara resmi menetapkan tanggal 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day melalui resolusi 111. Nah, terus apa sih tujuan dari peringatan ini? Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran manusia tentang peran penting lautan dalam kehidupan dan cara yang dapat dilakukan manusia untuk melindungi lautan. Dengan kita merayakan atau memperingati Hari Laut ini, secara tidak langsung kita juga mengingatkan semua lapisan manusia tentang peran utama lautan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi laut ini adalah paru-paru planet bumi yang menjadi tempat tinggal manusia. Dan laut pula yang menyediakan sebagian besar oksigen yang kita hirup dan sumber utama makanan serta obat-obatan bagi biosfer laut. Tapi sayangnya saat ini kondisi lautan di seluruh dunia itu semakin memburuk guys. Dan menurut laporan PBB, 90% populasi ikan besar tuh habis dan bahkan 50% terumbu karang hancur. Kerusakan ini disebabkan oleh aksi tidak bertanggung jawab manusia yang terus-menerus mengeruk hasil laut tanpa memperdulikan regenerasinya. Melihat kondisi laut yang semakin kritis, kalian pun diharapkan ikut mengambil bagian dalam menjaga kelestarian laut. Pertama, caranya tuh gampang. Kalian bisa meminimalisir penggunaan plastik karena diperkirakan sekitar 8.500 miliar ton plastik itu dibuang ke laut yang berdampak pada kerusakan habitat atau menjerat serta membunuh puluhan ribu hewan laut setiap tahunnya. Nah, untuk membatasi dampak tersebut, kita bisa memulai dengan gaya hidup bebas plastik dengan membawa botol air. Terus kita juga bisa membawa tas jinjing kain milik sendiri dan juga menggunakan produk yang berbahan dasar yang dapat didaur ulang. Selain itu, yang kedua, kalian juga bisa mengurangi jejak karbon. Jadi memang karbon dioksida atau gas rumah kaca itu dapat membuat lautan kita tuh menjadi lebih asam. Dan hal tersebut berkontribusi pada hilangnya karang dalam skala global. Karena kerangka kalsiumnya melemah oleh meningkatnya keasaman air. Untuk mengurangi jejak karbon, kalian dapat mengadopsi langkah sederhana seperti mematikan lampu saat meninggalkan ruangan, terus dengan jalan kaki atau mengendarai sepeda. Terus yang ketiga, kita juga bisa melakukan dengan cara tidak meninggalkan sampah pantai. Nah, ingat ya teman-teman, untuk kalian tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak kaki kalian di pantai. Kalian bisa mengumpulkan dan membuang sampah kalian itu pada tempat yang sudah disediakan. Atau kalau memang misalnya tidak ada tempat sampah, kalian juga bisa menyimpannya dulu terus nanti dibuang saat ada tempat sampah. Dan yang terakhir, kita bisa melakukannya dengan cara menghindari membeli barang-barang yang mengeksploitasi kehidupan laut. Kita harus menghindari membeli barang-barang seperti perhiasan karang, aksesoris rambut kulit penyu, dan juga produk-produk yang terbuat dari bahan dasar hiu. Karena hiu ini merupakan salah satu satwa laut yang dilindungi. Jadi memang meskipun kadang-kadang barang-barang yang terbuat dari
karang atau misalnya hewan-hewan laut itu kan lucu banget ya, apalagi biasanya jadi aksesoris. Atau biasanya aku tuh paling seneng kayak sendal dari karang, gelang ya kan, atau tas. Tapi ternyata tanpa kita sadari hanya kesenangan sesaat kita itu bisa merusak biota laut yang nanti pada akhirnya dalam jangka panjang itu akan berdampak juga pada kehidupan kita di dunia. Aduh serem banget sih teman-teman, dan sebenarnya cara-cara yang tadi aku sebutin itu aku mulai seneng nih karena Indonesia tuh juga sudah mulai peka ya terhadap pentingnya berkelanjutannya laut. Makanya ada beberapa kebijakan yang kayak kita nggak boleh pakai plastik, membuang sampah itu pakai denda, dan aku tuh seneng banget karena makin kesini mungkin memang belum sempurna secara 100%, tapi setidaknya tuh sudah mayoritas masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan hidup tanpa plastik. Meskipun memang semuanya tuh ada plus minus dan pro dan kontra, cuman memang kalau kita menggunakan plastik terus menerus itu dampak terhadap lautnya itu sangat besar. Jadi kita bisa memulai dengan menggunakan tas sendiri yang dari kain atau mungkin dari paper, karena setidaknya kan paper itu bisa hancur dan juga bisa didaur ulang di laut gitu ya. Jadi masih lebih aman dibandingkan kita menggunakan plastik. Dan kita masih dalam seputar Hari Laut Sedunia, jadi masih banyak sebenarnya bahasan yang mau aku bahas lagi nih ke teman-teman, karena bukan hanya aku atau misalnya orang-orang yang senang liburan di pantai atau laut aja, tapi kita sedunia semua harus merayakan Hari Laut Sedunia ini, karena secara tidak langsung kita manusia itu membutuhkan laut sebagai bagian dari hidup kita dan juga sebagai bagian dari bumi. Jadi buat teman-teman kalian wajib dengerin, jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Ya teman-teman milenial, balik lagi bersama aku Putri Andrana tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan seperti yang aku bilang di segmen sebelumnya, kita masih sama-sama merayakan World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia. Ayo ngaku nih kalian yang suka liburan ke laut, ke pantai atau ke pulau, kira-kira kalian tuh ya sudah berperilaku seharusnya belum sih menjaga kelestarian laut? Karena memang kita sebagai manusia ya, atau misalnya apalagi kalian yang senang liburan, itu kita harus menjaga kelestarian laut dengan sesimpel tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menggunakan produk-produk yang berbahan plastik. Dan apabila kita berbicara soal lautan, kalian tahu nggak sih, selain katanya ya, laut itu banyak menyimpan segudang misteri, mulai dari mitos-mitos terkait monster laut sampai ke bunga karang yang indah sebagai tempat hidup para ikan. Nah, ternyata dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia itu ada beberapa fakta-fakta menakjubkan soal laut yang jarang diketahui banyak orang. Atau mungkin kalian juga belum tahu. Nah, kira-kira apa aja sih fakta-faktanya? Nih, udah aku rangkumin satu-satu ya. Yang pertama, ternyata faktanya laut itu menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Meskipun daratan di permukaan bumi juga luas, tapi ternyata lebih dari 70% permukaan bumi ini tuh justru merupakan lautan. Terbukti ya betapa pentingnya lingkungan laut bagi planet ini dan masih banyak yang harus dieksplorasi. Terus fakta yang kedua, mayoritas kehidupan di bumi itu adalah akuatik. Sebab permukaan bumi itu lebih banyak ditutupi oleh air, makanya tidak heran bila jumlah makhluk hidup yang ada di lautan itu lebih banyak daripada yang ada di darat. Bahkan sangat luar biasa bahwa 94% spesies yang hidup di bumi ini tuh justru berada di lautan. Ternyata ya kita manusia aja udah segitu banyaknya, daratnya sudah segitu luasnya. Ternyata laut itu lebih besar teman-teman. Mudah-mudahan ini ya, fakta ini bisa menyadarkan kalian betapa pentingnya kita harus menjaga kelestarian laut. Terus fakta selanjutnya, ternyata hanya kurang dari 5% lautan yang telah dieksplorasi. Jadi menurut Ocean Service, manusia telah menjelajahi kurang dari 5% lautan di bumi. Para ahli dan peneliti pun gencar untuk menjelajahi lebih dalam tentang si biru ini. Tapi meskipun demikian, harga yang perlu dibayar pun tidak main-main. Jadi mungkin laut saking dalamnya, saking luasnya, bahkan sampai sekarang aja manusia tuh belum bisa menjelajahi 100%. Masih kurang dari 5% teman-teman. Bayangin gak sih kalau misalnya manusia ada yang berhasil mengeksplor 100% laut, coba seberapa pengetahuan yang harus kita pelajarin. Aduh, ternyata keren banget. Dan terus ya, ternyata rantai gunung terpanjang di dunia itu berada di bawah air.
Rantai pegunungan terpanjang di bumi atau biasa disebut Mid-Ocean Ridge ini hampir seluruhnya berada di bawah laut. Rantai gunung ini tuh membentang sejauh 65.000 km. Dan dikatakan bahwa rantai gunung ini tuh kurang dieksplorasi dibandingkan permukaan Venus atau Mars. Terus lagi-lagi ada fakta uniknya, yaitu lebih banyak artefak bersejarah di bawah laut ketimbang di semua museum di dunia. Jadi teman-teman tahu nggak sih, ada sekitar 1.000 bangkai kapal yang terletak di Florida Key. Beberapa diantaranya berada di dalam cagar alam laut nasional Florida Key. Dan museum bawah laut lainnya itu telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk patung perunggu terendam Mediterania, Chris of the Abyss. Tapi itu baru sebagian aja ya, ternyata masih banyak artefak lainnya yang ada di bawah laut. Dan ternyata baru diketahui juga sebagian kecil dari spesies laut di lautan. Menurut daftar spesies laut dunia, saat ini ada 240.470 spesies yang diterima. Tapi itu diyakini hanya sebagian kecil dari spesies yang ada di bawah laut. Kehidupan laut yang baru ditemukan setiap harinya. Lagi-lagi mungkin semuanya tuh baru di bawah 10% yang kita tahu tentang laut, teman-teman. Berarti 90%-nya lagi tuh masih belum ada manusia, bahkan peneliti atau penemuan yang mengetahui sisa dari laut tersebut. Aduh, serem banget gak sih ngebayanginnya. Dan ternyata ada fakta lainnya lagi ya, lebih dari 70% oksigen di planet itu berasal dari laut. Diperkirakan antara 70 dan 80% oksigen yang kita hirup itu dihasilkan oleh tumbuhan laut, yang hampir semuanya itu adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya itu sangat penting untuk memproduksi oksigen. Coba bayangin teman-teman, kalau kita tidak menjaga laut, bisa-bisa kita kekurangan oksigen, karena kan sebagai manusia ya di daratan yang kita butuhkan pertama itu adalah oksigen. Terus kita tidak merawat laut, bisa-bisa oksigen yang kita hirup itu berkurang, dan aduh aku ngebayanginnya tuh serem banget ya. Terus selanjutnya fakta lainnya, sungai dan danau di bawah laut yang nyata. Jadi sungai dan danau di bawah laut itu bukanlah hanya imajinasi, mitos atau film semata aja guys. Nyatanya danau dan sungai tersebut itu benar-benar ada di bawah laut loh. Dan ketika air asin dan hidrogen sulfida bergabung, ia itu menjadi lebih padat daripada sisa air di sekitarnya. Dan hal itulah yang memungkinkannya membentuk danau atau sungai yang mengalir di bawah laut. Salah satu sungai bawah laut yang paling terkenal itu terletak di semenanjung Yucatan di Meksiko. Meskipun tampak seperti air laut pada umumnya dari permukaan, tapi kalian juga akan menemukan sebuah sungai bawah laut ketika mencapai kedalaman 18 meter yang bernama Cenote Angelita. Serem banget ya, tapi keren juga sih. Jadi kayak gimana sih, bayangin ada sungai tapi di bawah laut gitu. Biasanya kita ngeliat ya udah sungai-sungai, laut-laut, tapi ternyata ada sungai di bawah laut. Nah, terus fakta unik selanjutnya, Samudra Pasifik itu adalah samudra terbesar di dunia. Jadi di Samudra Pasifik kalian akan menemukan lebih banyak pulau ketimbang di tempat lain di planet ini. Tercatat sekitar 25.000 pulau terbentang di samudra ini, dan juga di lautan teduh ini mencakup kira-kira sepertiga luas permukaan bumi. Dengan luas permukaan sebesar 165.250.000 km persegi atau sekitar 63.800.000 mili, dan di lautan teduh ini mencakup kira-kira sepertiga luas permukaan bumi dengan luas permukaan sebesar 165.250.000 km persegi atau sekitar 63.800.000 mm, dan juga panjangnya sekitar 15.500 km atau 9.600 mm. Titik terendah permukaan bumi ini yaitu Palung Mariana yang juga berada di Samudra Pasifik. Nah, terus fakta selanjutnya, ternyata lautan itu banyak mengandung emas. Jadi di lautan itu mengandung 20 juta ton emas, yang mana emas tersebut itu tidak dalam bentuk batangan atau bongkahan, melainkan sudah larut bersama air sehingga nyaris tidak terlihat. Bahkan National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA itu memperkirakan jika seluruh emas yang terkandung dalam lautan diekstrak dan dibagi kepada penduduk bumi, maka satu orang itu akan memperoleh emas kurang lebih seberat 4 kg. Itu kita auto sultan atau auto kaya kali ya, tapi memang
mungkin sayangnya emasnya itu udah larut dalam air, jadi ya tidak bisa diolah lagi jadi seperti emas batangan. Terus selanjutnya lagi ternyata air terjun dan gunung berapi di bawah laut itu ada teman-teman. Jadi tidak hanya terletak di atas permukaan laut, tapi air terjun dan gunung berapi juga ada di bawah laut. Air terjun Katarak Selat Denmark ini merupakan air terjun bawah laut tertinggi di bumi. Bahkan air terjun ini juga dapat ditemukan di Samudra Atlantik dan memiliki ketinggian setinggi 11.500 kaki atau sekitar 3.505 meter. Kemudian juga ada Gunung Stromboli di Italia yang merupakan salah satu dari gunung berapi di bawah laut yang masih aktif. Tapi kalian tahu nggak sih sekitar 80% letusan gunungnya itu terjadi di bawah air. Dan selain itu kita turun ke bawah laut, lagi itu sekitar kedalaman 1.100 meter itu terdapat gunung api terdalam di dunia, yaitu West Mata. Erupsi dari gunung ini tuh terakhir terjadi pada tahun 2009 silam dan pernah didokumentasikan oleh kapal selam tanpa awak. Terus ada fakta lainnya lagi, yaitu kabel koneksi internasional itu ada di dalam laut. Internet yang berkapasitas cepat yang kita gunakan saat ini itu semuanya karena lautan. Kok bisa? Ya karena hal ini tuh diketahui bahwa kabel penting dari perusahaan komunikasi multinasional yang memungkinkan internet menjelajahi seluruh dunia itu berada di laut. Kabel ini membantu dalam menjaga koneksi internasional. Dan kabel itu juga dilindungi oleh lapisan anti-hiu supaya nantinya itu tidak ada predator yang menyerang kabel. Bayangin gak sih gimana caranya manusia memasang kabel sampai ke bawah laut itu. Makanya aduh kita tuh udah enak banget, apalagi zaman sekarang kita udah bisa menikmati internet, bisa komunikasi. Bukan hanya antar kota tapi bisa komunikasi internasional ya karena itu tadi ada kabel internet yang ada di bawah laut. Terus selanjutnya ada fakta lainnya, ternyata ya kalau misalnya seluruh es di dunia itu mencair akibat kerusakan lingkungan, maka air di laut itu akan naik setinggi gedung 26 lantai. Tuh ya, bayangin gara-gara kerusakan lingkungan, dan ini adalah informasi yang perlu teman-teman tahu banget supaya kita itu bisa menjaga kelestarian lingkungan. Karena kalau misalnya kita lengah dikit aja, terus lingkungan itu rusak sedikit, itu bisa naikin air laut setinggi gedung 26 lantai. Gimana coba kalau misalnya terus-terusan rusak, bisa-bisa laut itu lebih tinggi daripada daratan. Dan mungkin itu ya fenomena alam yang kita tuh kadang-kadang nggak tahu kok bisa tiba-tiba banjir tanpa hujan, kok bisa tiba-tiba air laut itu naik. Ya itu sebenarnya adalah gara-gara perilaku manusia juga, perilaku kita juga yang kita tuh nggak sadar ternyata kebiasaan kita sehari-hari itu justru merusak lingkungan. Dan lagi-lagi aku ingetin, salah satu tujuan dari World Ocean Day ini adalah mengingatkan kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia untuk terus peka terhadap kelestarian laut. Karena lagi-lagi dengan sikap kita yang tidak melindungi laut itu justru secara tidak langsung akan berdampak juga kepada kita. Tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.